Pergerakan IHSG sejak dibuka ini sudah berada di zona merah dan kemudian terus melemah bahkan sampai di 6.800-an. Demikian juga dengan rupiah masih dalam tren pelemahan di 15.600-an. Anda lihat apa saja sentimen yang memberatkan IHSG dan rupiah hari ini? Oke, baik. Terima kasih Mbak Anake. Jadi kita lihat memang sentimen negatif lagi menggandrungi ya, baik dari pasar uang maupun pasar modal kita. Jadi kita lihat memang rupiah melemah, lalu IHSG kita juga bahkan kalau secara harga ini sudah breakdown dari support trendline ya. Tapi kita lihat pelemahan IHSG harusnya nggak terlalu signifikan lagi dalam jangka pendek karena akan ada support dari MA 200 ya di level 6.820 dan sentimen negatifnya untuk hari ini datang dari berbagai hal ya. Yang pertama dari pelemahan harga komoditas batu bara. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, em, harga batu bara koreksi lebih dari 3% ya dalam satu hari. Jadi sangat signifikan. Apalagi kita tahu Indonesia negara produsen batu bara, di mana selama ini sektor bahan baku, sektor energi diuntungkan dari kenaikan harga komoditas batu bara. Jadi saat harga batu baranya longsor, tentu sektor-sektornya juga ikut terimbas negatif ya. Lalu kalau kita cermati top loser sektor hari ini, sektor bahan baku, sektor transportasi, sektor energi, ini semuanya melemah lebih dari 2% ya, sangat signifikan. Tapi kalau kita perhatikan ya Mbak Aneke, kalau dalam 1 tahun terakhir, sektor-sektor tersebut sebenarnya positif ya. Rata-rata positifnya itu lebih dari 5% secara year on year. Jadi memang saat berbagai sentimen negatif dari bursa global, tentu wajar kalau pelaku pasar, investor ya melakukan realisasi profit dulu dari saham-saham yang liquid, saham-saham big caps dari sektor-sektor yang secara tahunan sudah mencatatkan kenaikan kayak gitu, Mbak. Baik, artinya Anda lihat di sesi kedua nanti ada potensi IHSG ini akan rebound. Iya, betul. Baik, kalaupun akan rebound, Anda lihat akan bergerak di range berapa? Apakah akan menembus lagi level psikologis 6.900-an atau sebenarnya masih di 6.800-an saja? Iya, memang kalau ke 6.900 nampaknya belum ya. Tapi kalau longsor di bawah 6.800 nampaknya tidak, karena kita lihat area support kuatnya itu ada di level 6.820. Jadi untuk di sesi kedua kita perkirakan range-nya di 6.820 sampai 6.880 kayak gitu, Mbak. Baik, sejauh ini seperti apa psikologis investor global kalau melihat ada potensi The Fed ini masih akan hawkish ke depannya? Apakah investor global ini masih cenderung untuk menaruh dananya di Amerika Serikat atau sudah mulai terlihat ada potensi kembali lagi ke emerging markets? Karena kalau berdasarkan dari data kemarin begitu meskipun IHSG melemah, tapi sebenarnya net buy-nya ini masih cukup tinggi. Iya, betul, Mbak. Jadi memang kalau kita lihat IHSG kan kemarin melemah ya 0,3%. Tapi meskipun pelemahan terjadi, lalu nilai tukar kita juga ikut melemah, tapi investor asing perlahan-lahan masih melakukan akumulasi net buy. Jadi kalau investor asing aja optimis, kita sebagai domestik harusnya lebih optimis lagi daripada investor asing. Baik, tapi apakah pasar secara global ini masih terus khawatir dengan volatilitas yang berada di global? Oke, baik. Kalau kita lihat memang kekhawatiran pasar memang lagi ada di puncaknya ya. Kalau kita lihat kayak IHSG hari ini melemah lebih dari 1%. Kalau kita lihat ke bursa Amerika, bursa Eropa, kemarin juga pelemahannya lebih dari 1%, signifikan gitu ya. Karena kemarin ada data tenaga kerja yang ditunggu-tunggu sama pelaku pasar, yaitu data jobs ya, Job Opening and Labor Turnover Survey. Ini ternyata secara mengejutkan
naik lebih besar daripada perkiraan pasar gitu ya, di level 9,6 juta tenaga kerja untuk periode Agustus. Di mana kepentingan data tenaga kerja ini berpengaruh sama potensi The Fed, Bank Sentral Amerika, untuk bersifat kembali hawkish. Apalagi beberapa pejabat dari The Fed ya, kayak kemarin ada dari Raphael Bostic, lalu dari Loretta Mester ya, dari Presiden The Fed Cleveland ini, mereka keduanya tuh mendukung untuk kenaikan suku bunga yang lebih lama lagi, periode suku bunga yang lebih tinggi lagi, lebih lama lagi, kayak gitu. Jadi pelaku pasar lumayan khawatir gitu ya. Tapi untuk berikutnya, untuk beberapa pekan ke depan kita lihat sentimen nggak akan senegatif ini harusnya, seperti itu Mbak. Ya Sheryl, kalau kita melihat pergerakan rupiah, hari ini juga masih melanjutkan tren pelemahan, bahkan masih di 15.600-an. Anda lihat apakah ada potensi rupiah ini akan melemah secara signifikan di sesi kedua nanti? Oke, baik Mbak Aneke, terima kasih. Jadi pelemahan rupiah ini juga ada kaitannya dari data-data tenaga kerja Amerika semalam ya. Bahkan respon dari data tenaga kerja tersebut juga muncul pada yield obligasi yang semakin meningkat ya ke level tertinggi selama 16 tahun terakhir. Jadi kalau untuk nilai tukar rupiah, kita lihat dalam jangka pendek menengah ini masih ada ruang untuk pelemahan lebih lanjut kayak gitu. Tapi untuk level 16.000 nampaknya masih jauh ya. Jadi kita lihat masih dalam range di level 15.500 sampai 15.800-an kayak gitu.